Sekarang kamu lagi dengerin podcast Jam Istirahat nih. Selamat mendengarkan ya. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Jam Istirahat bersama aku Ulil. Nah, kali ini aku gak sendirian nih, ditemenin sama teman-teman yang kece banget nih. Ada Kak Ergi Irviandi Ferdiansa sebagai Ketua 1 OSIS dan Kak Valid Najibah sebagai Ketua PMR. Bisa nih disapa dulu teman-temannya? Halo semuanya. Nah, tema kita kali ini tuh love relationship versus pendidikan. Nah, tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat kalian karena udah menyempatin waktunya untuk datang di podcast Jam Istirahat. Kami juga mau ngucapin makasih banget nih karena udah ngundang kami di sini nge-podcast bareng anak Retra. Pengalaman yang seru banget sih pastinya. Ya, pokoknya ini pengalaman pertama kali buat kami saat diundang untuk Retra, jadi mengisi podcast Retra kali ini. Iya. Oke. Nah, sebelumnya nih, kalian ini sibuk banget ya kelihatannya. Ya gitu sih, emang banyak kegiatan. Aduh, 24/7 itu di sekolah, terus sekolah itu udah bagaikan rumah kedua gitu. Bener banget Bener sih. banget sih. Rumah Emang ada kedua. kesibukan apa sih nih? Kalau dari aku sih akhir-akhir ini sibuk itu kegiatan OSIS. Kan kita di OSIS habis ini mengadakan sebuah kegiatan yang pastinya meriah banget. Jadi ditunggu aja ya kegiatannya apa. tuh ya? Kepo ya. Banget. Aduh, PMR juga nggak mau kalah tentunya. Di PMR juga bakal ada kegiatan nih. Donor darah. Ditunggulah ya satu sekolah menyumbangkan darahnya. Jadi ketua itu sibuk ya emang ya? Banyak banget gitu yang jadi diurusi. Ada gak sih pressure-nya gitu sebagai ketua? Pressure. Tentu ada lah ya di awal-awal karena memang belum terbiasa buat menyandang seorang ketua. Jadi nganggap kalau jabatan ketua itu masih pressure. Tapi lama-kelamaan karena kita bareng-bareng, anggotanya banyak, apa-apa bareng, diskusi bareng, kerjasama bareng, pressure itu justru jadi sebuah kebanggaan. Wah, aku bisa jadi leader dari teman-teman yang luar biasa nih. Gitu. Jadi pressure itu hanya di awal karena memang belum terbiasa, habis itu berubah sih jadi sebuah kebanggaan. Jadi kalau menurut aku sih tentang pressure ya. Emang awal-awal itu pasti banyak pressure-nya saat jadi ketua 1 OSIS. Aku juga awal juga nggak menyangka bisa sampai sejauh ini jadi ketua 1 OSIS. Tapi dari semua itu aku berusaha semaksimal mungkin. Dari semua pressure itu aku buat supaya diriku sendiri ini bisa bangga gitu. Kalau aku ini sebagai ketua 1 OSIS. Jadi untuk kedepannya mungkin dari semua pressure itu bisa berubah menjadi sebuah kebanggaan. Dan untuk menjalankan kedepannya itu bisa dimaksimal mungkin dan bisa dinikmati untuk sebagai jabatan ketua 1 OSIS. Mungkin itu sih dari aku. Nah, menduduki jabatan yang tinggi gitu loh. Tentunya kan orang-orang itu punya ekspektasi yang tinggi juga gitu sama kalian. Gimana sih cara kalian untuk berdamai dengan ekspektasi orang-orang tersebut? Kalau dari aku sih tentang itu, ya yang pertama pasti akan ku lakukan seterbaik mungkin untuk kedepannya. Jadi saya usahakan yang terbaik supaya semua siswa-siswi itu ekspektasi semua itu dapat berbuahkan hasil yang maksimal gitu. Jadi saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk dapat mengisi atau dapat menghasilkan sebuah hasil yang luar biasa. Semoga saja, insya Allah. Nah, for me ya, it's okay kalau kita nerima banyak ekspektasi orang-orang. Tapi jangan sampai karena banyaknya ekspektasi yang kita terima, kita jadi terlalu mikirin ekspektasi itu. Kita jadi nggak punya ekspektasi buat diri kita sendiri kan. Nah, Jadi betul cara banget. kita berdamai dengan ekspektasi banyak orang, just make your own way. Buat jalan kamu sendiri. Kamu punya mimpi, kamu punya harapan, ya itu yang kamu lakuin. Itu yang kamu usahain dan gak bakal capek karena emang dari awal itu harapan kita. Iya. Tapi beda lagi kalau ekspektasi itu dari orang lain. Gak bakal ada habisnya. Kalau kita terlalu memikirkan untuk gimana sih merealisasikan ekspektasi banyak orang, bakal capek sendiri. Lebih lagi. Jadi make your own way, make your own expectation, make your own wish because your life is yours. Nah, betul banget. Jadi dari semua ekspektasi itu, yang pertama pasti jangan dibuat beban pikiran. Bener banget. Karena itu kalau kita jadi dibuat beban pikiran, nanti hasilnya akan tidak memuaskan buat kita sendiri juga.
nanti hasilnya kan juga tidak sesuai dengan yang kita harapkan sendiri dan yang diharapkan oleh orang lain. Bener banget. Bener banget sih, kalau menghadapi ekspektasi orang itu udah nggak usah didengerin gitu loh. Karena nggak ada habisnya gitu kalau kita pakai ekspektasinya orang terus. Nah, sekarang kita masuk nih di segmen yang mulai panas nih. Romansa putih abu-abu saat anak SMA mulai jatuh cinta. Nah, selama di SMA 1 Cermen nih, udah 2 tahun kan kita di sini. Iya, Ya bener. pastinya. Udah ngerasain gak sih jatuh cinta sama salah satu nih siswa-siswa di Semanik? Wah, pertanyaan susah ini. Gimana jawabnya? Jadi Ceritain aja. baik, aku akan buka-bukaan Waduh. tentang first love di SMA ini ya. Jadi akan aku ceritain, mungkin ini agak sedikit mendalam. Gak sabar buat dengerin. Iya, sih. sangat gak sabar ini. Jadi Pasang gini, telinga. saat kelas 10, saat pertama kali masuk, kan aku sudah ditempatkan di kelas IPA 2. Nah, dari situ aku gimana ya, udah bisa lihat tentang satu anak, itu pandangan aku dengan pandangan ke orang lain tuh beda. Jadi satu anak ini lawan jenis itu seperti, wah anak ini kok gini, kok hebat banget gitu. Jadi berasa aku kayak ingin deket sama anak itu. Tapi itu gimana ya, emang banyak rintangannya awal-awal juga. Terus saat udah lama kelamaan, mungkin 1 bulan atau 2 bulanan itu udah ada sedikit perkembangan, yaitu mungkin bisa dari chat-chatan atau bisa dari tukar kabar saat Aduh. ketemu langsung. Tapi ini masalah besarnya. Jadi gini, saat semua itu berjalan sesuai rencana, sudah lancar, tapi ada aja satu masalah. Maaf ya, ini tidak bisa aku ungkapin. Jadi ada satu masalah yang membuat aku dan dia itu sudah lost contact gitu. Aduh. Kasian banget Sad ya. sih. Mungkin dari itu aku lebih banyak belajar lagi gimana caranya kok jadi seperti gini. Ini apa yang salah? Mungkin waktu aja yang salah. Seperti lagunya Versa Besari, kita adalah rasa yang tepat di waktu yang salah. Mungkin itu aja sih cerita first love aku di SMA ini. Mungkin dari Kak Valid bisa ceritain? Oke, dari aku ya. Ini gak first love sih, tapi berkesan banget. Pernah gak sih kita tuh ngelihat orang terus tiba-tiba suka? Kayak gak tahu, ini orang beda sih dari yang lain, tapi gak tahu bedanya tuh apa. Pernah gak sih? Pandangan pertama gitu ya. Nah, bener banget. Aku ngerasain itu waktu kelas 11 ini kan. Waduh. Waduh, baru-baru ini deh. Iya, ya masih ampun. kasmaran nih. Iya. Panas nih. Nah, waktu aku ngeliat dia, itu aku jadi punya pikiran buat aku harus dinotis nih sama dia, gimana pun caranya. Nah, akhirnya aku nyoba buat sokap sih, so akrab banget. Jadi kalau ketemu nyapa, padahal aku tahu kalau dia tuh nggak kenal aku, tapi aku sok kenal aja gitu. Nyapa itu dia senyum, aduh senyumannya itu loh bikin meleot gitu. Nah, aku berusaha buat ini kayaknya nggak cukup deh kalau nyapa doang. Aku nyoba buat chat dia. Chat duluan itu. Chat duluan, tapi bukan lewat WA, lewat Telegram. Aduh. Aku bukan jadi valid sih, tapi nama samaran. Oh, anonim. Anonim, jadi pura-pura jadi seorang cewek yang dari Solo gitu bilangnya kan, kayak sok-sok halus gitu. Dan dia nanggepinnya ramah banget sih. Jadi kayak, aduh, jadi gak sabar ngungkap identitas asli kan. Jadi sebulan udah chatan di Telegram, akhirnya aku ngaku kalau aku tuh valid gitu. Ya ampun. Aku ngaku, terus dia tuh gak nyangka, loh valid gitu kan. Dari semua cowok yang deket sama aku, kenapa harus dia gitu. Dia sampai tanya gitu kan. Aku pengen jawab, ya kan aku suka kamu gitu. Ya ampun. Aduh. Akhirnya udah lama di tele, terus pindah deh di chat WA sampai sekarang. Aduh. Cowoknya beruntung banget gak sih dicintai sama Valid? Aduh jangan gitu dong. Aku yang beruntung. Sama-sama beruntung kalau dalam sebuah hubungan. Bener banget. Nah, kalian kan aktif banget nih. Apalagi SMA kelas 11 nih. Tugas mulai banyak, mapel juga makin berat, ekstrakurikuler mulai aktif, organisasi juga mulai aktif. Gimana sih cara kalian membagi waktu lalu tetap berada dalam sebuah hubungan gitu loh? Oke, dari aku ya.
Jadi kita tuh harus komit sama diri sendiri dari awal. Kalau udah buka hati artinya udah siap patah hati gitu. Iya. Kalau belum siap itu ya jangan menjalin hubungan. Nah, kalau menjalin hubungan saat kita sibuk-sibuknya, mending jalin hubungannya sama orang yang sama-sama sibuk. Jadi sama-sama ngerti. Kalau kamu sibuk, oke aku ngerti. Kalau aku sibuk, kamu juga harus ngerti kan. Iya benar. Dan kalau kita udah fokus sama satu hal, entah itu di ekstrakurikuler ataupun di pelajaran, jangan pernah mikirin hubungan itu. Seberat apapun problem yang lagi dialamin nih, udah kita fokus aja gitu. Sama ekstra, sama pelajaran. Jadi kalau hubungan mah biarin ngalir aja. Karena tetap tujuan utama kita masih pelajar, jadi ya belajar. Gimana cara buat ngewujudin cita-cita kita gitu. Jadiin support system aja lah kalau punya hubungan. Nah, betul banget. Jadi saat membagi waktu antara ekstra atau kegiatan lain dengan pelajaran dan hubungan itu emang susah, jujur susah. Tapi kalau kita sudah mengambil tindakan, maka kita juga harus siap menerima risiko yang terjadi. Bener banget. Maka sebelum itu kita harus berpikir, bagaimana caranya kita dalam mengambil tindakan itu dan mungkin membuat manajemen risiko, apa aja risiko yang kita hadapi saat kita mengambil sebuah keputusan itu. Dan untuk kegiatan-kegiatan ekstra, pelajaran, dan sebuah hubungan, itu kalau menurut aku sih, kita fokus aja. Jika kita ada tanggung jawab di ekstra ataupun di pelajaran itu kita kerjakan. Tentang hubungan itu ya benar kata Vali tadi, mengalir aja. Jadi bisa dibuat seperti support system. Kalau kita lelah atau kita capek gitu, kita bisa sampaikan keluh kisah kita kepada support system tadi. Bener banget. Pastinya akan kita dapat sebuah semangat baru dari support system itu dan membuat kita lebih semangat lagi dalam menjalankan sebuah kewajiban atau tanggung jawab di pelajaran maupun di ekstra tadi. Iya, bener banget sih, setuju sama Ergi deh. Tapi kan kalau misalnya ekstra gitu kan sibuk gitu, organisasi juga sibuk. Terus lupa gitu nggak ngabarin. Terus gimana doi kalian kayak, kok nggak ngabarin sih hari ini gini? Gitu nggak sih? Ya dia pasti ada sih seperti itu. Jadi gini, kita juga harus memberi penjelasan kepada doi kita kalau kita itu emang benar-benar sibuk. Jadi doi kita juga harus mengerti kita lah. Kita itu emang jadi gini di sekolah. Jadi kalau nggak ada kabar atau kita lupa ngasih kabar itu, kita yang pertama itu pastinya minta maaf ya ke support system kita tadi. Kan emang wajar ya, kita sebagai manusia itu pastinya lupa ngasih kabar. Nah itu kita harusnya minta maaf dan memberi penjelasan, aku tadi itu habis gini-gini, maaf ya, mungkin seperti itu. Aduh, berarti Ergi punya doi dong? Mungkin ya. Iya gak sih? Iya. Kalau Kemungkinan besar ini punya gitu loh. Aduh. kan itu tadi cuma misal, kalau sekarang sih misal. nggak tahu. Nah kalau dari aku nih ya, lebih ke ngalir sih, karena emang aku kalau sama si dia itu sama-sama sibuk, jadi saling ngerti. Kalau aku sibuk dia ngerti, dan kalau dia sibuk ya aku ngerti gitu. Berarti si dia itu ada ya sekarang. Aduh, ada dong. Ada gak sih? Kayak Aduh. di kelas kan udah gitu. Ya ampun. Aduh. Omo. Oke. How important is love life for you? Love life important banget sih, karena memang apa yang kita terima juga bakal jadi karakter kita. Apalagi semakin banyak kasih sayang yang kita terima juga bakal menentukan karakter kita kan. Iya. Kita bakal jadi orang yang lembut, penyayang, tergantung dari sikap orang ke kita. Kalau sikap orang ke kita baik, jadi kita ke orang juga baik gitu. Jadi important banget buat nentuin karakter kita gitu. Kalau dari Arik ini gimana? Kalau menurut aku sih emang penting banget ya love life itu. Kan love life nggak harus dari pacaran atau dari support system kita. Kan bisa dari keluarga maupun teman-teman kita dan sahabat kita sendiri. Jadi dari semua itu kan bisa memberikan dukungan kepada kita itu. Kita jika ada masalah bisa cerita, lalu mencari solusinya juga bisa dibantu. Kan itu emang benar-benar penting banget gitu buat kita. Jadi gimana ya? Ngasih vibes positif Nah, ya. betul banget. Kita seperti itu punya sebuah teman ataupun seseorang itu yang bisa kita sampaikan keluh kisah kita di kehidupan kita. Jadi
dia itu bisa menerima kekurangan kita, kelebihan kita. Jadi kita bisa Ajak ngobrol tentang apapun gitu ya. bisa ngobrol tentang apapun kepada mereka. Tentang kisah kita, tentang kesedihan kita lah, kita bisa sampaikan aja kepada mereka. Dan mereka pastinya memberikan dukungan kepada kita. Tapi kita juga harus membalasnya. Bisa dengan kalau dia susah, kita bisa memberikan sebuah dukungan, kita selalu ada. Mungkin bisa seperti itu ya untuk pentingnya love life untuk kita. Oke. Nah, udah dengerin kisah-kisah mereka nih. Sekarang gimana sih gaya pacaran ketua 1 OSIS dan ketua PMR kita? Aduh, Aduh. Susah ini pertanyaannya. Susah sih pertanyaan kayak gini nih, gaya pacaran. Kayak gimana nih gaya? Mau minta gaya apa? Menurut aku sih gaya pacaran ya. Misal ini kan sekarang masih belum punya, jadi misal aja sesuai keinginan aku. Jadi kalau menurut aku gaya pacaran itu mungkin dari pendapatku itu butuh anak yang siap menerima kekurangan kita dan pastinya dia selalu ada saat kita membutuhkan. Nah, kalau kita mungkin sedang sibuk sebuah kegiatan, dia harusnya paham itu kita itu sedang sibuk gitu loh. Jadi kalau nggak sempat ngasih kabar itu dia tahu. Walaupun kita juga emang bener-bener sibuk banget, tapi aku usahain untuk tetap memberi kabar kepada si dia. Misalkan seperti itu. Lalu untuk di luar itu sih mungkin yang aku mau sih bisa diajak keluar kemanapun itu. Jadi kan aku hobinya suka jalan-jalan ya. Jadi kalau dia senggang atau aku senggang bisa keluar gitu, mungkin makan atau nonton. Dan pastinya juga bisa baca Google Maps ya, karena aku emang agak susah ngapalin jalan. Tapi problematik cewek gak sih gak bisa baca Google Maps itu? Bener banget. Semua aku cewek aja gitu gak loh. bisa. Ada apa gitu loh ya, cuma baca padahal ya, tapi kita gak bisa. Iya gak bisa. Aduh, emang mungkin bawaan dari lahir ya. Jadi mungkin itu sih, mungkin gaya pacaran seorang ketua 1 OSIS kurang lebihnya. Itu misal ya, karena sekarang masih belum punya. Mau Mau berarti. punya. Mungkin ada yang lagi di PDKT-in. Iya, boleh nih di-spill. Kalau Aduh. itu masih belum tahu ya, karena sekarang mungkin masih sibuk, jadi masih belum kepikiran. Jadi mungkin besoknya ada juga nggak tahu aku. Mungkin diusahain aja, cari dulu. Cari dulu. Dari Kak Valid nih gimana? Dari aku nih gaya pacaran. Aduh, aku nggak pacaran. Aku nggak punya pacar loh ya. Perlu diingat kalau aku nggak punya pacar. Jadi kalau seumpama nih aku punya pacar tapi jangan sampai gaya pacaranku bakal ngalir aja sih. Karena kalaupun kita sama-sama sibuk, harus nyari timing yang pas buat quality time bareng. Jadi yang nggak harus chatan setiap hari 24/7 ketemu terus, itu nggak harus. Tapi kalau kita punya time yang pas, kita quality time, bakal banyak hal-hal yang kita lakuin yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Ada aja hal random. Jadi chemistry-nya itu bakal dapet banget sih. Jadi momen yang memorable karena emang jarang ketemu, jarang chatan, terus ketemu waktu free quality time bareng. Kurang apa Itu sih. coba? Paling suka itu kalau dalam sebuah hubungan itu bisa quality time. Enggak, benar quality time. Nah sekarang, healthy relationship menurut kalian itu apa sih? Sebuah hubungan yang sehat itu yang gimana gitu? Healthy relationship. Jadi sebuah hubungan yang sehat menurut aku ketika hubungan itu membawa banyak kebahagiaan ke kita. Nggak hanya kebahagiaan, tapi dalam hubungan itu terjadi dua arah. Saling lah ya, saling menyayangi, menghormati. Kita nggak hanya memberi dan dia hanya menerima, atau dia hanya memberi kita dan kita hanya menerima gitu. Dan healthy relationship itu ngasih vibes yang positif ke kita. Kita jadi nggak merasa direndahkan, nggak merasa diserang, dan confident dengan adanya hubungan itu. Gitu sih kalau menurutku. Kalau dari Ergi, menurutnya itu apa sih? Kalau menurut aku tentang healthy relationship, itu ketika ada dua individu yang saling menguntungkan. Aduh, mutualisme. Anak IPA. Pasti dong anak IPA, simbiosis mutualisme. Jadi ketika dia butuh, aku ada. Ketika aku butuh, dia juga ada. Mungkin seperti itu. Jadi kita bisa memberikan saling perhatian atau kita bisa memberikan sebuah kekhawatiran.
itu kita pastinya ada di dalam healthy relationship tadi. Jadi yang pertama itu kita bisa saling terbuka satu sama lain. Jadi kalau dia ada masalah bisa cerita kepada kita, ketika aku ada masalah bisa cerita kepada dia. Jadi supaya bisa memberikan solusi tiap masalah tadi. Lalu yang selanjutnya mungkin bisa dari kepercayaan. Kita juga harus percaya kepada dia. Dan dia juga harus percaya kepada kita bahwa kita juga memiliki rahasia masing-masing. Jadi kita itu nggak khawatir gitu kalau dia tahu rahasia kita. Dan kita juga harus menjaga rahasia dia saat dia cerita kepada kita. Jadi intinya saling percaya aja lah satu sama lain. Oh, berarti jadi intinya healthy relationship itu saling mensupport, saling mendukung, Nah, bener banget. saling selalu ada kalau membutuhkan gitu untuk jadi diri yang terbaik gitu dalam sebuah hubungan gitu ya. Iya, bener. Lalu mungkin jadilah diri sendiri. Kan ini penting banget. Kalau kita nggak jadi diri sendiri kan dia nganggapnya kok gini terus tiba-tiba berubah gitu. Jadi yang penting itu kita jadilah diri sendiri. Maupun kamu anaknya seperti ini gak apa-apa, tunjukin aja kepada dia. Kan itu juga buat dia itu bisa menerima kekurangan atau kelebihan kita. Jadi jadilah diri sendiri. Lalu mungkin ada sebuah konflik, pastinya ada ya. Dalam sebuah hubungan pasti ada sebuah konflik. Itu tidak apa. Daripada di dalam sebuah hubungan tidak ada konflik, itu yang parah. Pasti hubungannya itu mungkin bisa Flat aja Iya, gitu. flat aja. Jadi kalau nggak ada konflik itu seperti flat tadi. Lalu jika ada konflik itu dibuat baik aja. Jadi itu bisa kita selesaikan baik-baik. Dan pastinya kita juga bisa belajar dari konflik tadi itu. Apa aja kekurangan yang kita miliki dan kenapa bisa terjadi konflik tadi. Bener banget sih. Jadi diri sendiri. Love yourself before you love someone else. Nah, betul Waduh. banget. Oke, selanjutnya nih. Bisa nih Ergi sama Valid spill dong tipsnya bisa tetap aktif di organisasi, aktif di ekstrakurikuler, tapi ada dalam sebuah hubungan gitu loh. Oke, jadi menurut aku tips ya tentang tetap aktif di segala bidang ketika kita berada dalam sebuah hubungan. Jadi mungkin seperti yang aku sampaikan tadi, yang pertama selesaiin tanggung jawab kamu di sekolah ataupun di organisasi lain. Itu yang pertama, selesaiin dulu tanggung jawab kamu. Kan tentang hubungan kan bisa mengalir aja. Kita bisa memberikan sebuah kabar atau sebuah perhatian itu ketika kita sudah menyelesaikan sebuah tanggung jawab. Atau kita bisa cari waktu senggang di dalam sebuah kegiatan tadi dan itu bisa digunakan untuk mengabari si dia. Mungkin bisa seperti itu dalam menjalin sebuah hubungan di dalam suatu kegiatan-kegiatan yang sibuk banget. Kalau dari Kak Valid nih, gimana? Nah, kalau dari aku ya, karena emang kita seorang pelajar, jadi prioritas utama kita ya belajar gitu. Tujuan utama kita sekolah untuk belajar, bukan untuk berorganisasi ataupun ekstra. Kalaupun kita aktif di organisasi atau ekstra, tetap junjung tinggi profesionalitas, pelajaran jadi prioritas kan. Iya. Karena banyak sih teman-teman yang aktif di organisasi, aktif di ekstra, tapi pelajarannya dibiarin. Kayak siapa coba gitu tuh. Itu tuh jangan kayak gitu ya. Sempetin, jangan nunggu sempet. Karena kalau nunggu sempet justru malah gak dikerja-kerjain tanggung jawab Iya. kita kan gitu. Kalau masalah hubungan gak harus ketemu setiap hari, gak harus chatan tiap hari 24/7 itu gak harus. Tapi cari timing yang benar-benar free, bisa quality time bareng. Jadi quality time itu bakal bangun chemistry dan jadi momen yang memorable banget kalau kita lakuin itu. Karena emang jarang ketemu, jarang chatan, terus ketemu, wah bakal banyak hal yang bakal dilakuin sih. Nah, betul banget. Jadi kunci dalam sebuah hubungan itu ada waktu buat bersama, quality time-nya itu tadi. Iya, bener. Nah, betul banget. Jadi jangan lupakan prioritas utama kita sebagai pelajar SMA Negeri 1 Ciremai pastinya untuk belajar juga ya. Dan kita juga bisa memaksimalkan kinerja kita sebagai pelajar untuk mendapatkan hasil yang terbaik untuk masa depan kita. Emang sih kalau kita tuh mau ngejar nilai itu nggak ada habisnya. Jadi cukup lakuin yang terbaik dalam setiap pelajaran, pasti bakalan dapat hasil yang terbaik kok. Bener banget. Do the best, be the best, and you will get the best. Oke, jadi kali ini kita bakal jawabin pertanyaan dari teman-teman yang udah tanya di IG @ratrasmani kemarin. Dan kemarin kan tim podcast udah up pamflet nih.
banyak banget gitu loh yang tanya, yang kirim pertanyaan buat kalian. Omo. Oke, mulai dari pertanyaan pertama nih dari @evelynflowera. Gimana sih caranya bergaul yang baik dengan teman sekelas walaupun sebenarnya kita itu sama-sama bersaing mengejar nilai tertinggi? Kalau menurut aku sih cara bergaul yang baik ya. Yang pertama pastinya jadilah dirimu sendiri di dalam kelas tersebut. Pasti setelah kamu jadi dirimu sendiri, semua orang di dalam kelas tersebut itu tahu kalau sikap kita itu seperti ini. Jadi kita juga harus tahu sikap mereka kepada kita itu seperti apa. Dan untuk mengejar nilai atau bersaing itu emang pasti ada di setiap kelas. Jadi jangan dibuat beban lah. Kamu di dalam kelas itu jangan dibuat beban, wah teman-temanku kok ambis semua ya, jangan seperti itu. Tapi carilah sebuah solusi, bagaimana cara kamu bisa berkembang bersama mereka semua itu. Jadi mereka juga berkembang, kamu juga ikut berkembang juga. Mungkin dari Kak Valid ada tanggapan? Kalau dari aku ya, lebih banyak ngobrol tapi bahasnya jangan pelajaran gitu. Karena kalau kita bahas pelajaran justru malah saingannya tuh makin kelihatan kan. Tetap baik ke mereka apapun itu, tetap baik. Boleh berambisi tapi jangan sampai kehilangan empati. Nah, pertanyaan selanjutnya nih dari @zae_. Bisakah kita berteman lagi dengan orang yang pernah jadi sama kita tanpa melibatkan perasaan? Bisa sih ya. Kalau dia pernah sama kita dan masih ada problem yang belum terselesaikan, mending selesain dulu gitu. Kalau udah terjun nih di organisasi, di ekstra atau apapun itu, tetap profesional. Walaupun awkward sih pasti ya, nyamanin aja udah. Kalau udah terbiasa, bakal ngalir aja sih gitu. Iya, jadi kalau dalam sebuah hubungan, terus kalian putus dan ketemu lagi ya udah selesai. Iya. Itu cuma waktu itu aja dan sekarang udah beda gitu loh. Ya bener banget sih. Nah, itu ada banyak banget pertanyaan buat ketua satu OSIS kita. Aduh apa nih bikin Semua penasaran itu aja. pertanyaannya tuh sama gitu loh. Mau dibacain sekarang? Ya nih boleh. Ketua satu OSIS jomblo gak nih? Temanku ada yang mau. Waduh, pertanyaan susah ini. Aduh, teman siapa nih jadi penasaran? Stalker buruan. Banyak sumpah Valid yang tanya tuh sampai semua orang tuh tanyanya gitu loh. Ya ampun. Waduh, gimana ya jawabnya? Jadi aku jawab langsung aja. Jadi sekarang mohon maaf, sekarang aku masih belum punya. Terima kasih. Tapi Jadi pendaftaran, berarti mau ya? Kalau misal ada yang daftar nih sekarang ya nih. pendaftaran masih buka nggak Gi? Ya nggak tahu, lihat besok aja ya. Aduh, Mau- RG-nya nggak ada kepastian. Iya. Cowok itu yang dipegang omongannya ya. Iya. Pokoknya kalau sekarang sih masih belum ada. Tapi kalau ada yang daftar ya mungkin bisa dipertimbangkan lagi. Aduh. Yang mau daftar langsung chat di Instagramnya dulu aja ya. Mungkin kalau belum punya WA-nya. Iya, boleh banget. Ntar di-share nomornya. Iya. PDKT dulu kan Instagram, baru nanti lanjut ke WA. Kan ada lagunya nih. Kisah kita berawal dari Instagram. Waduh. Aduh, cocok banget nih. Oke, sekarang kita masuk ke segmen keempat. Nama segmennya itu Jawab Semaunya. Dan segmen ini tuh baru ada di episode kali ini. Karena tamunya spesial, jadi ada segmen spesial nih. Omo. Mulai ya, udah siap? Siap dong. Definisi toxic relationship dalam satu kata. Nyakitin. LDR sama pacar atau sekelas sama mantan? Sekelas sama mantan. Matematika atau fisika? Matematika. Doi cuek atau friendly? Doi Friendly. cuek. Friendly-nya ke aku aja. Bener banget ya. Mm-mm. Kalau friendly ke semua cewek itu Aduh, bahaya. Iya, Bikin bener banget. overthinking kan. Ditinggal doi pacaran atau ranking turun? Ditinggal doi pacaran. Cakep bau atau jelek wangi? Cakep Jelek bau. wangi. Ntar aku wangiin dong. Beliin parfum yang iya, banyak Beliin ya. parfum. Ditemenin makan atau ditemenin nugas? Ditemenin tugas. Dikejar atau mengejar? Mengejar. Dicintai atau mencintai? Dicintai. Mencintai. Selingkuh atau diselingkuhi? Selingkuh. Diselingkuhi. Aduh. Balikan sama mantan atau jadian sama doi temennya? Balikan sama mantan. Oke, untuk pertanyaan yang kali ini jawabnya gantian ya.
3 kriteria yang menggambarkan tipe doi ideal kalian. Humoris, pengertian, sabar. Pengertian, tanggung jawab, berprinsip sih. Teman sekelas yang mendekati tipe ideal kalian. Aduh, emang boleh di-spill ya? Inisial mungkin? Inisial E aja deh. Aduh, ini gak sih? Aduh, siapa? Aduh. Yang ada di sebelah. E aja pokoknya E. Kalau aku sih inisial V. Aduh. Oh, jadi tipe idealnya Valid itu inisialnya E dan tipe idealnya RG itu inisialnya V. Nah, siapa sih ya? IPA 2 inisial E sama V, ayo. Tentunya nggak satu orang, banyak yang inisialnya Iya, E. masih ada lagi. Iya. Di antara 2 orang pasti bertanya-tanya tuh di rumah dengerin podcast sama, ini aku nggak ya? Ini aku nggak ya? Kegeeran gitu mungkin. Mungkin udah cukup di sini dulu kita ngobrolnya hari ini. Udah panjang banget kayaknya segmen hari ini. Terima kasih untuk Kak Valid dan Kak RG udah luangin waktu untuk ngobrol di podcast Jam Istirahat. Dan sekian dari kami. Oke, see you. Bye.